Ibadah Raya Minggu Sehati 21 Januari 2024 Gereja Betel Indonesia Jemaat GBHT Kudus 1 Korintus 13 ayat 4-13 kita baca bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti itu aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, dan kita berdiri, kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus hebat. Dan kita boleh memuji-muji nama Tuhan, dan kita boleh memuliakan Tuhan. Kita menyatakan kebesaran Dia untuk selama-lamanya. Pujilah namamu Tuhan.
lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Yesus pilihanku satu-satunya. Amin. Yesus pilihanku satu-satunya. Haleluya. Kau kebenaran kami ya Tuhan. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kau yang memampukan kami. Untuk kami bisa bebas dari segala dosa kami. Dan hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pujian yang boleh memberkati kami Tuhan. Dari itu apa yang kami pujikan boleh menjadi doa kami, menjadi pengharapan kami. Engkau Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Biar Engkau terus dimuliakan, diagungkan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada lain yang boleh ditinggikan, hanya nama Yesus. Biar kami semakin rendah dan Kau semakin tinggi Tuhan. Berkuasalah Tuhan atas hidup kami. Mau ditinggikan,
kami hamba-hambamu yang setia Tuhan. Cuma Engkau satu-satunya Allah yang kami pilih. Biar kami menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan sampai akhir. Inilah doa kami Tuhan di pada akhir zaman ini. Biar kami tetap setia kepada-Mu. Kami tetap setia percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tetap setia berpegang hanya kepada-Mu Tuhan. Ikada dalam Bapa dalam Basi. Biar kami boleh setia kepada-Mu sampai
Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Segala yang kami alami dan apa yang kami boleh terima Tuhan, ini semua kasih karunia Tuhan. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa di sorga karena Engkau Tuhan Yesus semuanya boleh terjadi. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu, untuk belas kasihan Bapa, untuk kemurahan Bapa, dan untuk segala-galanya. Karena hidup kami milik Bapa sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, kami membaca firman-Mu, biarlah kami juga boleh melakukannya, sehingga genaplah sukacita kami di dalam Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berbuah, dan buah kami lebat, buah kami banyak berlipat kali ganda, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membaca firman Tuhan dari Matius 6. Haleluya, amin. Memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum, supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bersama-sama berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu kamu harus berdoa begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punyanya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berpuasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bersama-sama, harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bersama-sama. Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih dari pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah saat saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Allah akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Minggu ini saya dapat dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 tentang karunia Roh Kudus. Nah, dua di antaranya, yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara, betapa pentingnya hikmat itu di dalam hidup kita. Amin. Dari sejak kecil, bahkan sampai muda, bahkan sampai lansia, betapa pentingnya hikmat itu, saudara. Saya ambil contoh seperti kami ini, orang-orang lansia, ya mesti punya hikmat dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, kalau pagi atau siang, sore, boleh jalan kaki supaya tubuh kita sehat. Makanannya pun mesti dijaga, saudara, supaya kita tetap sehat. Ya, cara-cara hidup juga mesti dijaga, saudara. Misalkan kalau lansia atau ya kita juga kalau sedang tidur lalu bangun, jangan cepat-cepat langsung jalan. Ya, karena itu akan membuat kepala kita muter. Ya, dan bisa jatuh. Dan
kita mesti menjaga semuanya itu supaya kita tetap bisa menjalani kesehatan. Nah, hikmat itu perlu juga pengetahuan, saudara. Ya, seperti tadi yang saya katakan itu pengetahuan buat kita supaya kita tetap sehat. Ya, saya rindu jemaat GBHT Kudus tidak ada lagi yang kena stroke, saudara. Ya, supaya kita tetap sehat di dalam Tuhan. Sebab kalau kena stroke kita akan menderita. Betul ya? Jadi saudara jaga-jaga supaya tetap sehat di dalam Tuhan Yesus. Juga saudara belajar terus tentang pengetahuan supaya tubuh kita sehat. Bagi anak-anak muda juga yang bekerja, saudara, bekerjalah dengan hikmat. Artinya kalau saudara dapat kesempatan bekerja, bekerjalah dengan rajin, saudara. Ya, supaya penilaian saudara dalam bekerja akan menjadi yang baik, pasti akan diperpanjang, saudara. Tapi kalau kita cuma biasa-biasa saja, ada banyak orang lain yang lebih cekatan, yang lebih rajin, sehingga kemungkinan kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan kita. Di dalam beribadah juga, saudara, mari minta hikmat daripada Tuhan Yesus. Ibadah paling lambat 2 jam, saudara. 2 jam ini kalau kita gunakan dengan baik sekali, maka segala berkat sorgawi akan mengalir dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sampaikan kepada para pembicara itu bukan dari hati mereka, tetapi mereka dalam doa menangkapnya dari Tuhan Yesus. Dan kalau saudara mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan menjamah kita semua. Ada beberapa penglihatan saudara bahwa dalam ibadah itu Tuhan hadir. Dan memang sesuai firman-Nya. Pada waktu dia hadir, ada yang melihat dia berkeliling di antara kita. Ya, jadi kalau kita betul-betul rindu dan mendengarkan sabdanya dengan baik, tidak tersinggung kalau firman-Nya keras buat kita, saudara, justru menjadi masukan yang berharga buat kita. Maka kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Tadi ada lagu juga, kita mau setia sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Sebabnya ibadahlah dengan setia, saudara. Jangan sampai di tahun 2024 ini kita banyak bolongnya. Ya, saya percaya kalau kita nggak hadir, ya pasti satu dengan yang lain bertanya-tanya kemana ya dia. Ya, kita ikut doakan supaya kalau dia pelayanan, Tuhan memberkati pelayanannya. Kalau dia bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Semua saudara kita minta hikmat dan pengetahuan dari Tuhan Yesus. Saya percaya pagi hari ini juga hambanya Bapak Pendeta Yones Sugiono sudah ditaruh sesuatu oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Mari dengarkan dengan baik. Juga anak-anak sekolah minggu ya, kalau ibadah sungguh-sungguh, dengarkan apa yang kata orang tua pada gurunya. Di rumah juga saudara dengar, anak-anak dengarkan apa kata orang tua, sebab engkau pasti akan diberkati. Saudara kita berdiri, kita akan hormat firman surga, bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami ada sebagaimana kami ada pada saat adalah keputusan yang baik dan keputusan yang benar. Di awal ibadah kami sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan, dan kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang disaksikan berbentuk penglihatan dari Bapak Gembala, bahwa ketika kami beribadah, Tuhan hadir dan Tuhan berkeliling. Tuhan memperhatikan motivasi daripada setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan untuk beribadah secara penuh dari awal sampai selesai. Bapa di dalam surga, pagi hari ini dengan kerendahan hati hamba minta Engkau curahkan urapan-Mu atas hamba-Mu ini. Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang penuh kemuliaan itu. Karena tanpa bersandar kepada salib Tuhan, tanpa bersandar kepada kekuatan Tuhan, tanpa bersandar kepada urapan Tuhan, maka apa yang hamba sampaikan tentunya tidak berarti, tidak bermakna apa. Hamba hanya sebagai juru bicara alat Tuhan, biarlah pada
pagi hari ini oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kan hamba untuk menyampaikan berkat-berkat Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, supaya Tuhan juga melihat hatimu yang sungguh-sungguh untuk meraih berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap minggu kedua saya ada jadwal di GPI Maranatha. Pak Dikson, gembala sidangnya Pak Dikson, dan kelihatannya Pak Nathanael, sepengetahuan saya tahu ya, Pendeta Dikson itu. Dia memberikan kesempatan untuk setiap minggu kedua, dia ada 2 kali ibadah, jam 8 pagi dan jam 8.10, jam 10 pagi. Terakhir saya di tahun 2023 itu di tanggal 10 Desember 2023. Jemaat rata-rata sama, jadi di ibadah yang kedua biasanya lebih banyak dibandingkan ibadah yang pertama. Dan saya selalu melihat ya ada seorang tante namanya Oma Esther. Ya, dia selalu hadir di dalam ibadah yang jam 10. Itu pilihan ya, jadi dia tidak pernah hadir di jam 8. Bukan karena pembicaranya saya, tetapi lebih pilihan. Jadi dia memilih jam 10. Jadi Oma Esther ini setiap selesai saya khotbah, biasa kita bersalaman di depan. Dan Oma Esther ini ketika bersalaman dengan saya, dia menyodorkan tubuhnya. Jadi secara refleks saya peluk dia, dan kemudian saya akan cium dia. Umur sudah 76 tahun, itu tanggal 10 Desember. 25 Desember, ya, kemudian saya khotbah lagi di tempat yang sama. Ya, tapi sebelum saya bercerita, informasi yang saya dapatkan, di tanggal 10 Desember itu, ya tidak seperti biasanya. Oma Esther menunggu saya. Ya, tunggu selesai salaman semuanya, dia tidak pulang, dia tunggu di depan. Jadi di depan itu seperti ada seperti ada tempat duduk tapi bukan tempat duduk seperti ini, seperti kayak tembok gitu loh yang dibuat dari batu bata. Pokoknya ada tempat duduk di situ, di tempat parkiran. Ya, ketika saya keluar menuju ke mobil, ya, Oma Esther dia berdiri, dia melihat saya dan berdiri. Pada waktu dia berdiri, dia hampiri saya, dia pegang tangan saya begitu, pegangannya begitu erat. Dia pegang erat-erat sambil dia berkata, Oma mau ikut? Saya tanya, Esther mau ikut? Saya bilang saya mau pulang ke rumah. Ya, Oma ikut. Nah, saya bilang lagi, Oma mau ikut pulang ke rumah saya? Saya pertegas lagi, Oma mau ikut pulang ke rumah saya? Oh enggak, Oma mau ikut pulang ke Pekalongan. Katanya dia mau ke Pekalongan. Saya balik, ya tidak berpikir apa-apa. Ya, saya pikir itu pertemuan biasa, pembicaraan biasa, hanya kebetulan saja. Ya, kemudian di tanggal 25 Desember, ketika saya selesai khotbah, gembala sidang mengatakan mungkin Pendeta Yohanes Sugiono perlu tahu ya bahwa Oma Esther sudah dipanggil Tuhan. Itu entah tanggal berapa, tapi yang pasti sebelum tanggal 25 Desember. Dipanggil Tuhan karena memang pada waktu itu kita mendengar cerita bahwa ke Jawa itu macet, di mana-mana macet gitu. Penuh, kendaraan penuh, macet. Nah, Oma Esther itu dalam kondisi yang sebetulnya dia butuh oksigen banyak. Ya, karena sudah tua, ya, tapi kondisinya macet. Jadi nggak bisa ke pinggir, nggak bisa kemana-mana.
Dan akhirnya anaknya bilang, Mama coba bertahan sebentar Ma, nanti di depan mungkin ada rumah sakit. Belum sampai ke sana karena macetnya begitu total, sudah dipanggil Tuhan. Ya. Jadi cerita ini saya pikir bukan hal yang hanya terjadi di Oma Esther. Tapi kita juga mendengar orang-orang yang tidak selesai, ya, tidak selesai di tahun 2023. Bahkan yang masuk ke tahun 2023 pun dalam hitungan Januari belum berakhir, sudah pada dipanggil Tuhan. Salah satu hambanya Pendeta Ade Manuhutu juga sudah dipanggil Tuhan, itu juga di awal-awal Januari. Ya, jadi kita bersyukur kalau ini hari ke-21 di bulan yang pertama. Ya kita masih sehat ya, bahkan ada wejangan yang sangat bermakna, berarti bukan hanya berlaku lansia ya. Jadi buat anak-anak muda juga harus tetap berhati-hati menjaga makanan, olahraga juga kelihatannya tidak boleh menjadi pilihan, tapi merupakan satu kewajiban. Ya karena olahraga itu memang dianjurkan secara medis ya, bahwa itu wajib. Dikerjakan bukan oleh lansia. Ya tapi oleh semua orang, anak-anak muda pun harus banyak berolahraga. Ya saya suka ketemu Pak Hadi di jalan sedang berolahraga, naik sepeda, jalan kaki. Ya, dan itu banyak dikerjakan orang hari-hari ini. Jadi banyak sekali orang berolahraga. Karena dengan kesadaran bahwa olahraga pertama kali dia akan menyehatkan jantung, itu yang pertama kali. Yang kedua kesehatan mental. Ya, saudara boleh merasakan. Setelah selesai olahraga, saudara akan merasa lebih rileks, ya, lebih tenang. Ya. Itu namanya ada hormon yang keluar, mengucur, ya hormon kebahagiaan namanya. Yaitu dopamin, jadi dopaminnya meningkat, ya hormon kebahagiaannya itu ada. Sehingga kita bisa lebih rileks, bisa lebih tenang. Dan kalau itu dilakukan secara rutin, mungkin daya tahan kita terhadap stres akan meningkat. Ya, jadi stres itu bukan milik lansia, tapi stres itu milik semua orang. Saya melihat anak-anak muda juga hari-hari ini banyak yang stres. Ya. Karena salah satunya bukan cuma sekedar mindset, ya, bukan sekedar pola pikiran, tapi ada hormon yang mempengaruhi seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu punya kemampuan bahagia atau tidak punya kemampuan bahagia. Ya, ketika ada gangguan keseimbangan hormon. Makanya ketika orang stres, depresi begitu, dia akan pergi ke psikiater. Psikiater akan memberikan obat. Kenapa memberikan obat? Tidak memberikan nasihat. Karena sudah ada gangguan keseimbangan di otak. Sehingga perlu dikasih obat. Dan obatnya selalu dua kombinasinya. Dan tidak boleh tunggal. Yang pertama pasti dikasih anti cemas atau obat penenang. Dan orang memang agak khawatir ya, kalau dikasih obat penenang ya, obat anti cemas, ini kalau tidak terkontrol dengan baik, dia akan kecanduan, dosisnya akan minta ditingkatkan. Tapi dokter meyakinkan kamu tidak akan pernah kecanduan, karena saya akan mengcombine obat ini, tidak tunggal. Saya akan berikan kamu obat satu lagi, dan obat ini adalah obat pelindung supaya kamu tidak kecanduan. Yaitu obatnya namanya antidepresan. Ya, antidepresan yang paling terkenal seperti kalau kita sakit kepala, itu paling terkenal itu paracetamol katanya. Paracetamol obat dagangnya namanya Panadol yang paling top. Tapi sebetulnya banyak sekali merek-merek yang lain. Nah ini sama. Obat antidepresan yang diresepkan hampir seluruh psikiater di Indonesia adalah fluoxetine. Ya, fluoxetine adalah obat antidepresan. Nah, itu akan diberikan tapi tidak menyembuhkan. Antidepresan tidak bisa menyembuhkan. Karena orang depresi itu sebetulnya akarnya kecemasan. Ya, depresi tidak ujuk-ujuk datang, tapi dimulai dari kecemasan. Nah, ketika sudah ada kecemasan pasti dia depresi. Jadi dia tidak pernah tunggal, dia adalah gabungan. Ya, sehingga banyak ketika kita lihat psikiater hari-hari ini, ya itu dia lebih baik penghasilannya dibandingkan dibandingkan dokter spesialis yang lain. Ya, psikiater jauh lebih bagus penghasilannya, karena memang antrian pasiennya semakin hari semakin banyak. Entah orang itu susah tidur, entah orang itu memang tidak bisa menikmati hari-harinya, ya karena ada gangguan kimia otak yang
tidak bisa dihandle hanya dengan pergi ke pantai melihat pemandangan indah. Yang tidak bisa dihandle hanya sekedar mendengarkan musik-musik lembut kemudian kita menjadi tenang. Kalau kimia otak tidak bisa. Dia harus ke psikiater. Kalau saudara bisa menghandle stres saudara, depresi saudara melalui musik-musik yang lembut, musik-musik yang tenang, pemandangan yang luar biasa, dan balik lagi ke rumah dan saudara betul-betul bisa pulih lagi, saudara hanya perlu ke psikolog. Karena psikolog itu memberikan alternatif, mencari akar masalah, kenapa kamu bisa begini, kemudian dia memberikan langkah-langkah, tips dan triks untuk saudara keluar dari langkah-langkah ini, sehingga akar masalahnya saudara tinggalkan dan saudara akan pulih. Tapi kalau saudara nggak pulih-pulih, itu tandanya ada gangguan kimia otak. Walaupun saudara sudah coba bermeditasi ya. Meditasi sebetulnya bukan ajaran sesat. Karena meditasi itu betul-betul sangat medis ya, sangat medical ya. Jadi betul-betul itu di kedokteran juga ada. Jadi meditasi itu hanya pengaturan napas saja, tidak ada apa-apanya. Ya, tapi kalau saudara coba mengosongkan pikiran itu hal yang berbeda. Tapi meditasi dalam konteks medis sebetulnya cuma tarik napas saja. Ya tarik napas kemudian ditahan. Ya, setelah ditahan saudara hembuskan. Tarik napas saudara tahan, setelah ditahan saudara hembuskan. Dan itu betul-betul bisa membantu. Ya, tetapi harus tetap dikombinasi dengan obat. Kalau saudara ke psikiater, tapi dikasih dua alternatif itu. Sambil tarik napas, latihan napas, kemudian saudara dikasih obat dan saudara akan minum obat itu, saudara akan pulih. Ya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tahun 2024 ya, ada banyak tips ya untuk kita melangkah ke depan. Tapi saya hanya ingin memberikan satu saja ya. Firman Tuhan sungguh mengejutkan, sebetulnya sangat mengejutkan. Ya, tidak perlu ada hal-hal lain yang saudara lakukan di tahun 2024. Karena firman Tuhan dengan clear, dengan sangat jelas mengatakan iman mengalahkan dunia. Jadi yang saudara butuhkan hanya satu saja, mereview imanmu di tahun 2023. Jangan-jangan selama tahun 2023 engkau tidak berjalan dengan iman. Tapi engkau mengkombinasikan antara iman dan kemudian bersandar kepada pengertian kita. Kadang-kadang dikombinasikan sama kita. Padahal dalam konteks Alkitab sebetulnya iman itu sungguh tidak tergantikan. Ketika saudara sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka saudara terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan, maka saudara tidak mungkin jauh dari sukacita, damai sejahtera. Karena sumbernya di sana. Ya. Kata iman itu di dalam perjanjian baru ada 150 kali lebih dikatakan. Melebihi kata pertobatan, melebihi kata-kata kasih karunia, melebihi kata-kata yang lain. Jadi 150 kata lebih ya, itu ada di perjanjian baru mengenai iman. Dan anehnya Bapak Ibu, 30 disebut sebagai iman. I-M-A-N. Tapi selebihnya disebut percaya. Jadi ada iman, ada percaya. Tapi sebetulnya itu sama. Iman adalah kata benda. Jadi iman itu adalah sesuatu yang menetap. Makanya disebut kata benda, menetap. Ya selama kursi ini tidak diapa-apakan, dia memang benda. Benda dia akan ada di situ. Kecuali saudara geser, saudara pindah, dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Iman sama, iman itu menetap. Menetap di mana? Di hati. Orang Kristen yang menjadi Kristen bisa. Bukan karena gerakan hati. Tapi persetujuan pikiran. Ketika dia mempelajari Alkitab, membandingkan dengan agama lain, kemudian jadi Kristen. Dan ketika dia menjadi Kristen, dia bukan orang beriman. Karena iman tidak pernah datang dari pikiran. Iman harus muncul dari hati. Dan secara teknis iman itu datang, harus clear. Iman itu datang dari mana sih? Iman datang hanya dari satu sumber. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan.
Jadi iman itu datang dari satu sumber. Dari firman Tuhan. Nah, ketika iman itu datang, maka akan muncul keterhubungan antara hatimu dengan mulutmu. Hatimu dengan mulutmu akan serasi. Yang menunjukkan, ketika saya berbicara dengan seseorang, baru saya tahu. Ternyata dia adalah orang beriman, kata-katanya. Coba kita lihat dulu Roma pasal 10. Roma pasal 10. Ini Roma pasal 10 ayat 8, ayat 8. Tetapi apa katanya? Ya, tanda tanya. Apa katanya tentang iman? Ini kata firman Tuhan loh, bukan kata saya. Ini firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman itu dekat padamu. Bukan secara fisik. Ya, tapi dia tercombine dan terconnection antara mulut dan hati. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, itu yang dikatakan banyak orang. Iman itu kita nggak bisa tahu. Karena dalamnya lautan bisa ditebak, dalamnya hati kita nggak tahu. Iman seseorang kita nggak pernah tahu. Tuhan yang tahu. Tapi ketika saudara punya iman dan Tuhan tahu, iman dilihat oleh Tuhan itu di hatimu, bukan di kata-katamu. Karena ayat berikutnya mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Kalau cuma ngaku-ngaku bisa. Kenapa kamu ke gereja? Gua percaya Yesus Tuhan. Tapi bisa muncul bukan dari hati. Tapi hatinya ini harus percaya. Apa itu percaya? Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar. Saudara kenapa tidak bergantung kepada tetanggamu? Karena saudara tidak percaya. Tapi kenapa saudara begitu pegang kata-kata papamu? Kenapa saudara pegang kata-kata mamamu? Karena saudara percaya. Mama benar. Papa selalu benar. Tuhan nggak bisa salah. Kalau saudara bisa pegang itu, saudara sedang beriman. Dan Tuhan lihat itu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kamu akan diselamatkan dengan satu iman di dalam hati, tidak bergeser satu mili pun dengan satu keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang dulu dia jadi manusia, kemudian dia sudah masuk ke dalam alam maut dan melakukan satu peperangan terhadap maut, dan kekristenan dimulai bukan ketika Yesus lahir. Ketika Yesus lahir kita merayakan Natal besar-besaran, itu bukan kekristenan. Itu bukan kekristenan. Tapi kekristenan dimulai dengan kebangkitan. Karena kebangkitan ini adalah kemenangan, lalu sia-sialah iman kita, kata Alkitab. Kalau Yesus enggak pernah bangkit. Oh Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa, tapi dia enggak pernah muncul di tengah-tengah kita. Dari mana kedahsyatan dan kehebatannya? Agama besar yang ada di samping kita mengatakan Allahu Akbar. Allah besar. Mana kebesarannya? Kalau cuma sekedar kebesaran Tuhan melihat alam semesta yang begitu luar biasa. Kalau kebesaran Tuhan hanya dilihat daripada matahari yang tidak pernah jatuh, dia bergantung di atas bintang-bintang yang ada di atas. Itu orang dunia pun melihat itu. Tapi dalam konteks iman dan kebesarannya dan kedaulatannya, dikatakan di sini, hati dan mulutmu harus beriman terhadap pribadi, bukan terhadap karya yang sifatnya general, itu sifatnya umum, tapi terhadap pribadi yang mengerjakan karya khusus. Jadi berkat itu ada dua, Bapak Ibu, berkat umum. Berkat umum apa? Saudara berdoa jungkir balik, saudara tetap miskin, tapi orang tidak pernah berdoa, tapi dia kerjanya begitu rajin.
dia bisa kaya. Tuhan gak peduli dengan kekayaan yang model begitu. Itu bukan urusan Tuhan. Yuk rajin kerja, ininya jalan, lakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang sukses, orang-orang kaya. Kamu gak perlu doa pun kamu bisa berhasil. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, orang-orang percaya yang tidak memahami kebenaran, dia kebingungan. Tuhan, saya kan anak Tuhan, kata orang ini. Kenapa itu orang-orang fasik hidupnya makmur, gemuk-gemuk, hartanya banyak? Pak Haji, tetangga saya paling kaya di lingkungan saya. Tapi saya tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya ini kan pendeta, kok tidak lebih kaya dari Pak Haji tadi? Karena ini bukan urusan Tuhan. Tuhan gak ngurusin yang gitu-gitu. Matahari adalah berkat umum. Saudara mau sangat rohani, tapi kalau saudara tidak keluar dari ruangan ini, saudara tidak menikmati berkat yang Tuhan berikan itu. Tapi orang yang tidak beriman ada di ruangan ini. Seorang ateis yang tidak percaya Tuhan, dia keluar. Apa kemudian tiba-tiba mataharinya menjadi redup, bilang, karena ada orang ateis nih, gua gak percaya sama gua matiin dah mataharinya. Tidak, vitamin D-nya tetap mengalir ke dia. Itu berkat umum. Tapi dalam konteks iman dikatakan iman itu menetap di hati. Makanya kita nggak bisa menebak iman seseorang, tapi Tuhan bisa. Dan itu akan muncul dalam perkataan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya, semuanya beres. Hatinya dulu. Kalau hatinya betul-betul percaya, dia akan bersandar kepada firman. Kan tadi firman dekat kepada hati. Dia akan bersandar kepada firman. Ada seorang hamba Tuhan. Ini demi Tuhan Bapak Ibu. Mungkin nanti saya akan diprotes sama Pak Darius. Tapi saya mau coba sampaikan satu kebenaran saja. YouTube sekarang sudah sangat terbuka. Saudara bisa buka YouTube. Nanti saudara akan ketemu dengan Daniel Mananta. Dia punya podcast sangat luar biasa. Daniel Mananta. Ya, podcastnya banyak dia undang orang-orang top. Ya, Daniel Sananta. Ya, Daniel Sananta, maaf saya nggak terlalu suka yang begitu-begitu, tapi saya tahu itu ada satu orang ini, dia begitu followernya begitu banyak, dia undang satu hamba Tuhan. Saya heran, ini hamba Tuhan sangat luar biasa. Dipakai oleh banyak gereja. Dan bukan, maaf kata, bukan gereja konvensional model seperti ini. Itu gereja konser, Bapak Ibu. Orang dunia ngadain konser aja kadang-kadang 5 tahun baru bisa ngadain konser. Karena biayanya begitu besar. Mereka setiap minggu adakan satu konser. Semuanya begitu banyak. Pembicaranya bak selebriti, dia naik ke atas. Dia akan menyampaikan satu firman Tuhan. Saya gak tahu urusan pengajarannya, tapi dia fasih lidah, dia disenangi. Dan gereja memang butuh flow, cash, butuh aliran dana. Itu biayanya terlalu besar, listrik dan segala macam. Hamba Tuhan ini muncul di podcast itu. Ya namanya podcast sih, pembicara ini yang namanya Daniel Sananta ini, tentunya dia mau populer supaya follow-nya makin banyak, followernya makin banyak. Dia katakan, you kan pendeta. You kan pendeta. Kenapa you bercerai? Nah, ini kasus klasik Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan sangat jelas dikatakan apa yang telah disatukan oleh Tuhan. Kalimatnya tidak ambigu. Kalimatnya tidak ambigu. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. It is very clear. Sangat jelas Tuhan katakan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Wah, tapi sekarang ajarannya sudah macam-macam karena sudah terlalu banyak orang pendeta-pendeta bercerai. Jadi dia pun pakai dasar-dasar yang lain. Oh boleh bercerai, perjanjian lama ada begini. Musa juga lakukan itu, ini juga lakukan itu. Tapi saya mau katakan perceraian-perceraian di dalam Alkitab semuanya dikelompokkan jadi satu dan di sana dikasih satu cap. Apa yang menyebabkan orang bercerai? Capnya ada di sana. Kedegilan.
kedegilan hatinya, Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Kedegilan hati orang itu, keegoisannya, dengan berbagai alasan dia kemukakan. Apa Veronica sekarang menikah lagi? Tapi Ahok menikah dengan tuduhan selingkuh. Ahok mengatakan, enggak problem perceraian, buktinya gereja ada yang mau membaptis. Benar juga. Ahok benar. Ada gereja yang mau mentakbiskan sekalipun begitu transparan. Ini adalah pasangan yang sebetulnya tidak boleh dinikahkan. Karena istrinya diceraikan dalam konteks kebenaran ini, kan firman, semuanya berasal dari firman. Firman ini sebetulnya tidak ada kompromi-kompromi. Maka tadi di dalam pembacaan awal-awal itu memang ada kata kompromi. Nah, kompromi itu sesuatu yang nampaknya rohani dan tidak ada ganjalan apa-apa, tapi sesungguhnya itu pekerjaan iblis. Semuanya nampaknya oke-oke aja. Lah orang bercerai juga nggak apa-apa. Buktinya setelah dia bercerai dia nggak jadi miskin. Buktinya setelah bercerai dia nggak sakit-sakitan. Jangan saudara artikan itu. Tuhan itu maha pemurah. Kemurahannya itu besar. Kalau Tuhan seperti saya, gua bikin sakit dia. Gua bikin miskin dia kalau Tuhan seperti saya. Tapi Tuhan nggak begitu cara kerjanya. Enggak terjadi apa-apa, Pak. Enggak bayar perpuluhan, gue juga enggak pernah miskin. Memang kita enggak sabar. Tuhan itu panjang sabar. Sehingga pikiran Tuhan itu kadang-kadang kita enggak terima dengan pikiran kita. Lalu apa jawab pendeta ini ketika ditanya, kenapa yuk bercerai? Rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan alasan-alasan yang saya tidak bisa sampaikan di depan umum. Itu alasan klasik. Rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Lalu kata pendeta ini. Saudara boleh searching. Saudara nanti akan mengklarifikasi. Kalau saya ini ngomong salah, saya juga takut. Saya nggak berani. Pendeta ini bilang, Bapak Ibu. Saya kasih tahu Anda ya. Saya kasih tahu Anda ya, tidak ada di Alkitab, tidak ada di Google, tidak ada di sumber-sumber yang mungkin dibaca oleh orang-orang Kristen. Tidak ada. Saya tahu Tuhan membenci perceraian. Tapi Tuhan mengasihi orang yang bercerai. Di situ masih oke. Karena Tuhan juga mengasihi pembunuh. Saudara bunuh orang, tapi Tuhan tetap mengasihi. Karena agape. Kasihnya tidak bergeser sedikit pun karena engkau bercerai. Tapi tambahannya ini yang bikin saya heran. Tidak ada di literatur, tidak ada di dalam firman Tuhan, tidak ada di mana-mana, you tidak akan pernah ketemu. Tapi ketika saya bercerai, saya kepenuhan Tuhan. Hebat amat ya. Di satu sisi perceraian itu dibenci Tuhan, kita bercerai malah mengalami penuhan Tuhan. Ya itu urusannya dia. Tapi kembali lagi ayat 10 katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi pembenaran itu bukan karena saudara ke gereja, bukan Bapak Ibu. Kalau saudara berpikir tentang transaksi sama Tuhan, gue mau transaksi sama Tuhan, gue mau rajin sekali ke gereja. Tapi kalau semuanya saudara kerjakan tanpa iman, Tuhan kasih nilai 0. 0 itu nothing. There is nothing. Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Jadi semuanya engkau kerjakan dasarnya harus itu dulu. Sungguh-sungguh engkau beriman atau engkau kagok sama tetanggamu kalau engkau nggak ke gereja karena engkau pakai salib. Atau kamu enggan kalau nggak ke gereja karena waktu itu sudah di warning oleh Bapak Gembala. Rajin ya ke gereja ya rajin. Iya rajin ke gereja itu harus. Cuma kerjakanlah itu dengan iman. Kenapa saya katakan kerjakan itu dengan iman? Karena begini. Kalau saya mau berbisnis dengan
Pak Darius mau berbisnis dunia ya. Kalau dia nggak ada duit, kita tidak jadi bisnis. Jadi clear, satu-satunya yang diperlukan untuk berbisnis dengan seseorang itu uang. Alat tukarnya adalah uang. Kalau saudara mau berbisnis dengan Tuhan, jangan saudara bicara tentang amal, ibadah, kerajinanmu ke gereja. Karena itu bukan alat tukar yang Tuhan tentukan. Kalau kamu mau berbisnis dengan Tuhan, gantilah kata uang itu. Karena kau sedang berbisnis dengan manusia, kau butuh uang. Kalau kau berbisnis dengan Tuhan, kau butuh iman. Tanpa iman, semuanya berantakan. Tanpa iman tidak mungkin engkau berkenan kepada Allah. Sekalipun engkau khotbah, sekalipun song leader dengan begitu luar biasa. Membawa jemaat begitu banyak. Pemain musiknya begitu piawai. Sehingga semua orang menjadi histeris. Tapi orang per orang dilihat. Apakah saya khotbah ini karena iman? Belum tentu. Kerap kali karena saya punya kesenangan daging. Enak juga khotbah. Kalau nggak khotbah gue juga pusing. Aduh gimana di rumah. Belum tentu loh. Tapi saya selalu berupaya belajar dari gereja sana, belajar dari gereja sini. Dengan corak gembalanya yang seperti ini, dengan yang seperti ini. Hanya saya coba kombinasikan. Dan saya belajar satu hal di gereja ini. Saya ini hanya alatnya Tuhan. Saya nggak pernah mempersiapkan secara khusus catatan-catatan. Sebetulnya ini bukan hal yang saya mau bicarakan. Demi Tuhan, Tuhan jadi saksi. Saya nggak mau bicara ini. Saya tidak pernah menyiapkan ayat ini dan saya mau memunculkan ini. Tapi kalau Tuhan sudah mau kerjakan ini, saya juga nggak bisa apa-apa. Karena saya mengawalinya dengan kata iman sehingga saya akan mengalir ke sana. Dan yang paling menarik adalah, pokoknya dasarnya adalah hatimu. Makanya ketika Daud dipilih, orang-orang melihat Tuhan nggak salah karena manusia melihat apa yang terlihat. Dia kan lebih gagah, dia lebih oke, dia lebih tinggi. Tapi Tuhan melihat hati. Ayat itu begitu populer. Satu contoh kasus yang tidak terbantahkan. Bahwa manusia seringkali melihat apa yang nampak di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Iman tidak bisa dilihat. Karena iman ada di dalam hati. Tapi kalau imanmu. Ayat 10 katakan kalau kamu karena dengan hati orang percaya. Itu adalah keselamatan. Dibenarkan. Dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Harus selaras. Dasarnya bukan mulut yang berkata aku percaya Tuhan. Tapi sesungguhnya tindakannya tidak ada. Karena kalau itu muncul dari hati tindakannya pasti ada. Ada tindakan karena itu dari hati. Hati tidak pernah menyimpang. Mulut ini menyimpangnya banyak. Besok gua bayar dah utang lu. Saksok gak pernah dibayar. Mulut menyimpang jauh tapi Tuhan tahu. Hati ini tidak pernah bisa menyimpang jauh. Apalagi kalau saudara bicara roh. Untuk berhubungan dengan Tuhan, saudara tidak butuh jiwamu. Banyak orang Kristen yang sangat jiwani. Dia tidak butuh emosimu. Tapi dia butuh rohmu. Karena Tuhan adalah roh. Kita punya dimensi itu. Roh itu ada di bagian yang terdalam. Dan di dalam roh itu ada dua hal yang sangat penting. Satu namanya hati nurani. Hati nurani itu tidak ada di dalam jiwa. Hati nurani itu ada di dalam roh. Yang kedua insting, intuisi. Kadang-kala kita mau ke sana tiba-tiba nggak jadi dan kita tahu. Terus kita bicara, Tuhan bicara sama saya. Dari mana Tuhan bicara? Panca indera kita nggak menangkap apa-apa. Jiwa kita nggak merasakan apa-apa. Tapi secara intuisi kita tahu Tuhan suruh saya. Ada di dalam roh kita. Ada di dalam roh kita. Nah kalau saudara sungguh-sungguh beriman. Maka saudara satu. Terhadap kebenaran ini. Saudara tidak akan keluarkan kata-kata yang menyakitkan Tuhan. Yaitu kata-kata yang keluar dari pikiran. Berbentuk alasan. Saudara beralasan padahal saudara sudah melanggar Tuhan. Saudara beralasan. Ya karena begini.
Ketika saudara beralasan terhadap kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya saudara sedang tidak beriman kepada Tuhan. Iman tidak akan mengedepankan alasan. Sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun itu orang Jawa bilang gemblung ya. Gusti Allah itu gemblung ya. Tuhan itu gila ya. Tapi orang beriman, dia tidak peduli dengan kegilaan Tuhan. Dia hanya peduli satu. Di dalam kegilaan ini, God is good. God is very good. Kalau saya jadi Abraham, saya akan mengeluarkan ribuan alasan, jutaan pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Ishak ini kamu minta? Kamu Tuhan bukan sih? Kalau Tuhan, kenapa anak ini satu-satunya begitu susah? Tapi dia nggak menggunakan alasan. Dan yang luar biasa, dengarkan kata-kata yang keluar dari mulut bersumber dari hati Abraham. Saudara dengarkan, Kejadian pasal 22 ayat 5. Saudara akan terkejut. Ini banyak hamba-hamba Tuhan lolos, ini tidak pernah diomongin. Ini Abraham. Inilah kesejatian iman saudara. Abraham katakan, Kejadian 22 ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya. Bujangnya. Jadi Abraham beriman, ada yang menjadi saksi. Ada yang melihat. Ini Abraham dahsyat luar biasa. Dia bilang sama bujangnya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Kamu tinggal diam di sini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Ke Gunung Moria. Yang telah ditetapkan Tuhan. Dan anak ini aku akan bakar. Tapi dia gak ngomong ke bujangnya. Coba ayat tadi 5. Ke sana kami akan sembahyang. Gila ya. Ini Abraham nih gila menurut saya Bapak Ibu. Dia mau bunuh anaknya. Dia bilang nanti di sana dia mau sembahyang. Saudara kalau dapat berkat saudara sembahyang. Kalau saudara dapat kesenangan saudara bersujud. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi kalau saudara dapat begini, bisa saudara bersujud. Sembahyang ini menggunakan kata saka, artinya bukan cuma bersujud. Dia tersungkur, saya akan menyembah Tuhan. Dalam kondisi begini, tidak ada alasan yang keluar. Tidak ada pertanyaan yang dipertanyakan kepada Tuhan. Pokoknya gua oke. Hatinya sakit sekali Bapak Ibu. Tapi imannya menyembuhkan hati yang sakit tadi. Dia tidak menggunakan jiwanya. Dia tidak menggunakan pikirannya. Dia menggunakan emosinya. Dia menggunakan rohnya. Dia terhubung dengan Tuhan. Sehingga dia keluarkan kata-kata, aku akan pergi ke sana. Kami berdua, Abraham sama Ishak akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Imannya mengatakan tidak mungkin anak ini akan tidak kembali. Tidak mungkin anak ini akan dibakar sama Tuhan. Di awal perjalanan saja dia sudah tahu. Saya akan kembali berdua. Bujangnya bertanya-tanya. Ada pertanyaan besar di dalam diri bujangnya. Bisakah mereka kembali berdua? Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu tanpa ragu-ragu. Kayu itu aku gak tega. Kalau saya gak tega Bapak. Kayu yang buat bakar anaknya dicantelkan di punggungnya Ishak. Mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahunya Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api. Tidak ada keraguan sedikit pun. Apinya api yang bernyala. Api yang dia tahu persis dalam perjalanan tidak akan padam apinya. Dia bawa api. Dia bawa kayu. Dan pisau untuk menyembelih Ishak. Karena Tuhan bilang Ishak harus dipotong. Dibawa dan dengan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kalau di titik ini apa yang istimewa? Tidak ada. Yang istimewa hanya bercerita tentang ini iman. Jadi iman tidak melibatkan kejiwaan kita. Seluruhnya roh. Roh kita. Insting kita. Hati nurani kita mengatakan. God is not bad. Allah tidak buruk. Sekalipun jiwaku mengatakan Allah itu sangat buruk.
Pikiranku mengatakan Allah ini sangat kejam. Tapi rohnya mengatakan God is not bad. Dia tidak buruk. God is good. Very good. Jadi apapun masalahmu, apapun problem hati, jangan sekali-sekali engkau arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Engkau salah alamat. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk dalam hidupmu. Arahkan kepada imanmu. Jangan-jangan ada sesuatu. Ketika engkau beriman, engkau tidak akan mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan oleh karena satu dan lain hal yang engkau terjadi dalam hidupmu dan itu begitu buruk. Dan yang paling menarik bukan ayat ini. Ayat 12. Ayat 12. Apa kata Tuhan? Kembali lagi Tuhan melihat hati. Hati yang dilihat sama Tuhan. Hati. Dia nggak bisa dibohongi. Saudara beriman atau tidak, dia tidak bisa bohongi. Lalu Tuhan katakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Apa yang dibaca oleh Tuhan? Dia tahu hatinya Abraham. Dikatakan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku tahu itu. Dan kalau aku tahu itu, langsung Tuhan bilang, semuanya beres. Semuanya akan menjadi baik. Iman tidak akan membuat kita menjadi buruk. Iman akan membuat kita menjadi baik. Amin. Sehingga hari ini saudara hanya butuh review sebentar tentang imanmu kepada Tuhan. Kemudian ada sisa hari yang cukup panjang di tahun 2024. Ini baru tanggal 21 Januari. Masih banyak ada sisa hari. Dan saya pastikan kalau saudara berjalan seperti Abraham dengan iman, jangan pakai pikiranmu. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Tekan sedikit emosimu. Ya, kemudian pakai imanmu. Hidupkan imanmu. Maka apa yang terjadi? Digenapilah firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Dan saudara akan sehat. Saudara akan diberkati. Bertahun-tahun saudara cari kerjaan kagak dapat-dapat. Tapi tahun ini tiba-tiba dapat. Ada hal-hal yang tidak terselesaikan. Dengan iman terselesaikan. Hari ini kau dapat. Perjalanan masih cukup panjang. Kerjakanlah seperti Abraham menuju ke Gunung Moria. Saudara sedang menuju ke Desember 2024. Melangkah dengan iman. Maka dengan iman semuanya menjadi beres. Dan saudara hanya butuh itu untuk meraih keberhasilan. Untuk mendapatkan satu perubahan tahun 2024. Jangan sudah 5 tahun berlalu, engkau tidak pernah berubah. Tapi tahun ini 2024. Perhatikan, 30 kata iman berbentuk kata benda. Selebihnya berbentuk kata kerja. Apa artinya? Iman tidak pernah membuat kita jadi diam. Iman membuat kita jadi bergerak terus menuju kepada Tuhan. Menuju kepada kebaikan Tuhan. Ini fakta Alkitab Bapak Ibu. Kata percaya. Yesus tidak menggunakan kata iman. Ketika Yesus berkata percayalah kepadaku. Kata percaya adalah iman yang bergerak. Kalau saudara hanya iman saja ada di dalam hati. Tapi Abraham mengerjakan percayanya itu. Dia bergerak. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Masih ada banyak sisa hari. Mari kita bersama-sama, termasuk saya, kita berjalan dengan iman. Kita lakukan step by step. Dan tahun 2024, ya tidak ada yang mustahil. Penyakit disembuhkan. Ya, stres, depresi yang tadi disampaikan. Saudara, orang stres tandanya gampang sekali. Keengganan untuk bersosial. Padahal dia orangnya supel. Tapi hari itu dia enggan sekali untuk bersosial. Bertemu dengan orang. Yang kedua, orang stres itu masalah psikis, kejiwaan. Ketika psikis ini, dia tidak bisa terpisah dari soma. Soma itu badan, tubuh. Ketika ada psikis yang terganggu, dia akan lari ke soma, ke badan. Yang dirasakan apa? Biasanya lambung. Orang stres itu rasanya lambungnya tidak enak terus. Tapi dia berpikir hanya lambung saja.
Pada satu titik bisa jadi itu persoalannya sebenarnya bukan lambung, persoalan psikis saja, kejiwaan. Itu namanya psikosomatik. Tik itu artinya penyakit. Psiko itu artinya psikis. Soma itu badan. Penyakit badan yang disebabkan oleh fisik. Dan secara medis dokter bersepakat. Ini bukan kata saya Bapak Ibu. Secara medis dokter bersepakat. Itu betul-betul sains Bapak Ibu. 70% penyakit badan disebabkan oleh pikiran. Disebabkan oleh psikis. Tapi kalau saudara beriman, itu semuanya dibereskan sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersyukur dan berterima kasih. Mungkin firman ini agak panjang. Tapi hamba percaya Tuhan, hamba tidak bisa berhenti di tengah sebelum menjelaskan apa yang Tuhan ingin jelaskan kepada jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan Yesus luar biasa ya, firman-Nya. Firman sungguh dasar dan luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus itu melihat hati ya, bukan pikiran ya. Bersyukur sama Tuhan Yesus begitu baik, begitu ajaib, begitu luar biasa. Kita syukur untuk hambanya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biar Tuhan berkati Bapak dan keluarga. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Biar kami memberikan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Ayat persembahan kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akhilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemarahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Beginilah firman Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau angkat pujian satu-satunya yang kuat. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang berharga, satu-satunya yang berharga.
Yesus sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama dengan bersahati. Kiranya kami diberikan kesehatian lebih lagi dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami semua belajar tulus untuk datang kepada Tuhan, tidak ada motivasi lain selain untuk memuji dan meninggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, pagari kami dengan malaikat sorgamu. Kami menolak setiap yang jahat, kuasa gelapan, energi negatif, roh sakit penyakit, kematian, maut, kecelakaan, mara bahaya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit kejiwaan, stres, segala kuasa gelap yang menguasai kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pulang dari tempat ini kami pasti dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami memulai doa syafaat kami. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu Tuhan Yesus Raja segala bangsa. Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus. Kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus
setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa di surga untuk doa yang boleh kami panjatkan di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di sorga, Raja semesta Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga ya Bapa, kami memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Biar Tuhan berikan damai sejahtera, perlindungan, pemeliharaan, bahkan Tuhan pakai dengan dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat gembala-Mu di tempat ini, buat Ibu Gembala, buat anak-anak kami, keluarga kami, kiranya kami terus sehati di dalam melayani Tuhan Yesus di tempat ini. Berdoa buat penatua-Mu, ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam seluruh hidupnya. Berdoa buat semua pengerja-Mu di tempat ini, biar mereka semua mengelayani dengan hati yang tulus, dengan nurani yang daripada-Mu Tuhan. Biar mereka lebih lagi diurapi oleh Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Berdoa buat seluruh jemaat GBHT Kudus, biar semakin takut akan Tuhan Yesus, semakin menghormati Tuhan Yesus. Apabila kami beribadah, biarlah hati kami tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa, supaya ibadah kami tidak menjadi ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah yang berkualitas, dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Bapa, biar mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah mereka juga boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu di masa depan, dipersiapkan sejak saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Berdoa buat kegiatan kami sepanjang minggu ini, buat doa puasa hari Selasa, buat doa keliling hari Rabu dan hari Sabtu, buat menara doa hari Kamis, buat perkunjungan oleh gembala pada hari Jumat. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan pimpinan daripada Tuhan Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Berdoa buat lingkungan di Perumnas 1, di lingkungan gereja ini, kiri kanan depan belakang, 1 RT, 1 RW, 1 Perumnas, bahkan 1 kota kami Bekasi. Berkati mereka, selamatkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa buat keuangan gereja-Mu ini ya Bapa. Kami tidak mengandalkan manusia, kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Berkati yang mengelola persembahan ini, biar takut akan Tuhan Yesus ada pada kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat Natal kami yang sudah berlangsung sepanjang bulan Desember yang lalu. Tuhan selalu menyertai dan dahsyat luar biasa.
Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat jemaat-Mu yang kurang sehat, yang sakit dan yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan lawat mereka ya Bapa. Tambahkan hikmat pengetahuan kepada mereka, pada kami semua, supaya kami tetap sehat dan dapat selalu memuji Tuhan Yesus. Berdoa buat doa-doa kami yang kami panjatkan, baik pagi, siang, sore, bahkan dini hari. Biarlah doa kami terus tertuju hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 bersama-sama dengan iman dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami lalui. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tadahkan tangan kita kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Berkat jasmani kita semua pasti sehat, berkat rohani kita semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan Yesus dengan iman percaya kita, dan berkat materi Tuhan pasti cukupkan kebutuhan kita semua. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami terima berkat Bapa dengan iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus, Bapa Roh Kudus. Haleluya. Bapa terima kasih. Nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.